banyak contoh-contoh. Fir'aun juga begitu. Kalau Fir'aun, Al-Quran menceritakan taubat juga dia saat sakaratul maut, tapi tidak terima lagi. Dia bilang, aku beriman, aman annahu la ilaha illa amanat bihi Banu Israil. Katanya, sekarang aku beriman kepada Tuhan, bahwasanya tiada Tuhan la ilaha illa, bahwasanya tiada Tuhan selain Tuhan yang amanat bihi Banu Israil, selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Maksudnya menyembah Tuhan Musa lagi. Tafsir dikatakan karena udah banyak kali dia melakukan kejahatan, mengaku diri sebagai Tuhan, dia katakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan kalian. Di tafsir jalan dikatakan marah malaikat Jibril. Padahal begitu dia cengak-cengok di laut merah itu bilang wa ana minal muslimin, dicucukkan malaikat Jibril pakai lumpur laut. Begitu, bukan saya yang bilang, saya hanya baca tafsir aja. Tak sempat lagi dia mengucapkan itu karena dia sudah bandel kali ini. Siapa ini? Si Fir'aun ini. Karena udah dikasih Allah sering ini dia ujian-ujian, didatangkan tufan. Tufan ini angin dan banjir lah. Dia bilang, ya Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya ini hilang, dihilangkan. Doa Nabi Musa udah hilang. Dia bilang, sombong lagi, dia bilang yang aku lagi. Kemudian didatangkan lagi azab wa tufana wal jarad. Jarad belalang artinya. Cuma kalau bahasa Jawa tak tahu saya Pak Dana, karena ada namanya jarad. Apa Pak Dana? Saya tak tahu, saya orang Jawa ada namanya jarad. Pak Jarad dulu ya. Pak Jarad. Kalau bahasa Arab jarad belalang. Jarad belalang. Jadi di mana-mana jarod, di mana-mana jarod, belalang. Akhirnya pening Fir'aun. Musa ud'u rabbak, berdoalah kau sama Tuhanmu nih, gak tahan aku nih, di mana-mana belalang ini. Masuk ke kamar belalang. Doa dari Musa. Udah hilang belalang tadi, balik lagi. Sombong. Hanya juga itu Fir'aun. Dikatakan Allah, sudah dikirim Allah pula wal kumal kutu busuk, di mana-mana kutu busuk, nggak tahan juga dia. Musa, mintalah kepada Tuhanmu ini, nggak tahan ini, di mana-mana kutu busuk. Doa lagi, udah berapa kali tuh? Tofan, jarod, kumal. Jadi bahasa kita pula pada nanya berkumal kali kamu tengok, berarti ada kutu itu di badan itu. Jadi kumal. Udah hilang didoakan oleh Musa, balik lagi sombong. Berarti tufan, jarod, ummah. Didatangkan lagi Dofadi. Dofadi ini jamak dari difdak. Agak payah juga bilangkan kodok bahasa Arabnya ya. Orang Arab bilangkan kodok difdak. Kalau banyak kodoknya Dofadi. Orang Arab bilangkan kera kirtun. Kalau udah banyak kirodatan khosi itu di Quran dikatakan yang apa itu? Yang dilarang jangan mancing hari Sabtu Bani Israel. Dilarang jangan mancing hari Sabtu, itu hari ibadah kita, kira-kira Jumat lah. Mereka bandel, akhirnya dirubah Allah menjadi kirodatan khosi. Kera yang kita. Bahasa kita kera. Tanda bisa juga jadi. Cuma dibuang aja sedikit kiro datang, dibuang datang jadi poro. Orang mendiring payah bilang kera poro, jadi ke keras. Wallah itu ahli bahasa lah, tak tahu saya kalau bahasa Indonesia. Cuma kalau bahasa Arabnya kiro datang, kera yang hina. Pernah juga rupanya dirubah orang jadi kera. Di zaman Nabi Isa ada juga dilarang itu turun hidangan dari langit, Maidah. Ya, makan di situ. Menyimpan orang tuh, simpan sana simpan. Melanggar aturan, dirubah Allah juga jadi babi. Nah, itu zaman Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu salah satu mukjizatnya turun tuh hidangan dari langit. Mungkin di Kristen itu ada itu. Masalah turunnya hidangan. Allah itu juga kekuasaan. Tapi kata Allah kepada Bani Israel,
Siapa yang melanggar aturan sesudah ini, sudah turunkan ini makanan ini, maka akan beri azab yang keras rupanya dibagi di rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada cerita-cerita ini semua dalam Al-Quran. Kau tahu Nabi Muhammad itu orang pulau Nabi Muhammad ini kan belajar dari Waraqah bin Naufal. Apa yang belajar dari Waraqah bin Naufal? Jumpa tapi tidak jadi Muhammad, ada jumpa sebentar. Pula 1-2 kali jumpa dah tahu dia semua cerita-cerita kisah Bani Israel tadi. Jadi wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan Nabi kita ini, sampai saat ini masih ada Al-Quran ini, dan ini dijamin tidak akan hilang, tetap dia terus sampai hari kiamat. Bahkan ada pula Nabi mengatakan di hadis sahih juga itu kan, kata Nabi Muhammad, Allah wahyukan, maksudnya kepada tanah. Tapi berarti kalau wahyu kepada tanah diilhamkan itu ya, pada Nabi wahyu ya Bu ya, auha. Tapi kalau ke tanah berarti kepada bumi ini pernah Allah ilhamkan ini kepada bumi. Hei bumi, Allah ta'kuli, jangan kau makan lahmahu. Maksudnya jangan kau makan lahma hamil Quran, jangan kau makan daging orang yang menghafal Quran itu. Itu jangan kau makan. Itu Allah perintahkan ke tanah. Tanah hutan lagi. Tapi jawaban tanah sangat bagus pada. Dibilang tanah, wa kaifa akuluha. Ya Allah, wa kaifa akulu lahmahu. Bagaimana mungkin ku makan daging orang yang ngapal Quran itu? Wa kalamuka fi jawfih. Sementara kalammu, firmanmu ada di rongga-rongga seluruh tubuhnya itu. Mana mungkin aku makan itu? Dan kebetulan Bapak Ibu sekalian udah banyak terbukti. Saya pernahlah sekali nampak, udah 25 tahun di tanah. Jadi kebetulan anaknya murid saya, padahal ada Bang Puyung namanya. Istrinya, istri bapak ini yang udah meninggal nih, ya ini apa dia? Uang istri ini namanya Adil yang meninggal itu sekian tahun yang lalu ya. Namanya Pak Mahmud kalau tak salah Pak. Tahunya ibu-ibu tuh Pak Mahmud namanya. Itu entah abang Pak Sanusi tadinya itu. Jadi udah lama meninggal. Saya kurang tahu puluhan tahun juga lo udah meninggal itu ya. Mungkin 20 tahun ada. Jadi istrinya ini udah tua juga ibu tuh. Udah tua pas meninggal dia berpesan kepada anaknya, nanti kalau mak meninggal apa ya, tanam aja lah di kuburan ayah, karena kan secara adatnya kalau kebiasaannya kalau udah sekian puluh tahun kan udah rusak itu ditanam di situ. Jadi begitu ditanam, pergilah kami Bu, saya pun pergilah ke kuburan tukang wakaf. Waktu anaknya turun udah menggali kubur utuh rupanya. Padahal waktu digali itu kan itu terkejut Bapak Ibu sekalian. Terkejutnya itu disebutkan tuh air semua di bawah. Karena ada beberapa perkuburan yang air aja, nyimpan air tanahnya. Cuma Allah kasih kelebihan, jangankan tanah, kok kapan kok nggak juga rusak. Itu yang saya sekarang logikakan saja, mana ini tanahnya pun nggak rusak. Kalau badannya udah nyala, ini tanahnya pun apanya pun nggak rusak. Kapan? Iya, sini pun ada. Situ ya, itu siapa itu? Orang Jawa Pak, cuman tanya apa kelebihan? Ya, bukan jamaah itu Pak. Tapi dia dipecat katanya. Sampai? Pecat kerja dia karena sholat jemaah. Sini ya? Ya, itu istri yang musuh. Siapa istri? Istri Pak musuh imam. Oh istri, iya istri musuh. Itu berutuh juga. Oh, iya. Ya, tapi sebenarnya berutuh ini bukan hanya penghafal Quran. Ada juga kita dengar seorang bidan dukun beranak. Kalau dukun beranak ada pernah dengan dukun-dukun yang aneh-aneh itu ya. Nah, nanti tanya, ya Ustaz kok boleh pula pergi ke dukun? Di dukun beranak. Zaman dulu kan ada dukun, tapi mungkin nenek itu ikhlas sekali, kan begitu ya. Kalau ada orang yang mau melahirkan
jam 2 malam pun datang dia ya, untuk menyelamatkan bayi tadi. Zaman-zaman dulu lah. Kasih duit syukur, tak kasih duit sudah, yang penting sudah selamat. Ini pun ada juga kejadian tak rusak. Tadi daerah sini tuh ada saya dengar cerita itu. Sini pun banyak. Ada di sini juga yang mengamalkan surah Kahfi. Ini banyak bang. Hah? Sini Sini banyak. ya. Amalannya baca surah Kahfi aja nggak tinggal. Dia hampir tiap hari baca Kahfi aja. Rupanya pas ketahuan, pas ada pembongkaran tak rusak. Nah, jadi berarti bukan hanya hafal Quran. Tapi kalau hafal Quran yang ikhlas karena Allah, itu dari hadis tadi dari Jami. Penghafal Quran yang istiqomah, insya Allah dia selamat. Tapi kalau yang enggak juga lah ya. Contoh apa? Pembunuh Ali itu siapa? Hafal Quran. Hafal Quran. Tapi ya dia khawarij. Ya, udah keluar dari pemahaman Islam. Itulah cerita. Ini saya katakan dia yang penghafal Qurannya istiqomah. Mudah-mudahan bisa dibuktikan. Ya, udah banyak kejadian-kejadian. Tadi Anda yang jadi imam habis juga ya Anda ya? Habis? Hah? Enggak? Hah? Insya Allah. Habis? Pernah menghafal? Sempat berapa juz? Selesai. Mudah-mudahan istiqomah ya. Kalau dia istiqomah nggak berjanji menangkap mati dia kita tengok. Ya artinya ya karena bunyi hadisnya Allah mewahyukan kepada tanah, hai tanah, jangan kau makan itu bunyi hadis. Jangan kau makan daging orang yang menghafal Quran. Tanah pun bilang, ya Allah, mana bagaimana mau kau makan? Di badan itu ayat-ayat itu semua. Itu jawaban tanah. Dan udah banyak yang menyaksikan itu. Maka saya bilang tadi kalau dia hafal Quran, mana tahu dia duluan dari kita. Kita tengok orang yang berapa tahun. Memang saja. Siapa nama? Randi. Hah? Randi. Nah, cuma sekedar sedikit tambahan dari Ustaz, sekedar masukan. Walaupun baca kunut tadi, walaupun disirkan dari faedah takbir, pas sholawatnya diarahkan. Ya, tadi nggak dijarkan sholawatnya. Sholawat itu doa. Jadi kalaupun mau disirkan yang faedah takbir itu kan pengakuan, ya, ikrar, bukan doa. Jadi faedah takbir wala yuqda alaihi itu nggak doa. Itu pengakuan aja, ya Allah Engkau yang menetapkan, bukan Engkau yang ditentukan, ya. Tapi takuti wa innahu la yadhillu man walain, ya. Sesungguhnya la yadhillu man walain, tidak akan hina orang yang kau pimpin dia, kau tuntut dia, ya. Wala ya'izzu, tidak akan mulia man adai, orang yang kau musuhi, yang kau benci lah ya. Tabaraka Rabbana wa ta'ala, Engkau ya Allah yang maha tinggi, ya, yang maha suci, wa ta'ala yang maha tinggi. Walakal hamdu ala ma qadait, ya Allah Kau yang mempunyai segala pujian. Alhamdulillah wa ala ma qadait. Nastaghfiruka, ya Allah, kami minta ampun kepada Engkau, wa natubu ilaik, bersama dan bertobat kepadamu. Pas sholawat jaharkan, itu doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nah, itu doa biar kami amin di belakang. Kalau tadi itu pengakuan. Nah, kalau pengakuan itu ya kalau mau baca sir silakan. Mau baca jahar pun bagus. Nah, cuma kalau jahar dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan kalau kamu jaharkan kami yang di belakang terserah mau kami baca sir atau kami jawab juga. Kalau kamu jaharkan tadi begitu kamu katakan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, di kitab I'anatul Talibin kami jawab nash'ad, begitu dia. Ataupun kami bisa juga baca, kamu baca fa innaka taqdi, kami juga baca sir. Tapi kan belum tentu semua wa ini hafal nih kuno.
bagus juga kamu jaharkan. Kalau kamu jaharkan, bagi yang tak hafal kunut, terbantu dia. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Yang di belakang nasyad. Apa arti nasyad? Kami bersaksi Pak Imam. Kami bersaksi kau mengatakan Allah yang menentukan, bukan Allah yang ditentukan. Nasyad. Jadi mungkin ya kita berbaik sangka ustaz-ustaz kita dulu maka tak dijaharkan itu boleh jadi karena pengakuan itu ya udah masing-masing aja ngaku, masing-masing aja lah sir. Tapi pas wasallallahu dijaharkan ya, pas wasallallahu dijaharkan, nah begitu dia ya. Nah, tapi kalau kamu jaharkan fa inna katakbi wa la yuqda alaih, kami di belakang nasyad ya. Wa innahu la yadhillu man walaihi nasyad. Kami bersaksi sesungguhnya tidak akan hina orang yang kau bimbing ya Allah. Nasyad. Udah pas wasallallahu ala baru kami bilang amin. Karena itu semoga Allah melimpahkan rahmat karunia kepada Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga Allah memberkahinya. Amin. Jadi kalau kamu jaga bantu wa yang tak hafal, ya kan katakanlah bercepat dana. Wallahualam benar-benar kalau belum hafal kan apalah dibaca. Kalau mau kamu diam aja dah, diam aja lah. Dia ikut aja lah. Imam diam, awak diam. Tapi kalau dibaca nasyad arti nasyad itu Pak, kami bersaksi. Kami bersaksi. Bukan saya yang bilang ini Bu ya. Bukan saya yang bilang. Buka kitab I'anatul Talibin. Bukan saya yang bilang. Mana tuh nanti ada juga perdebatan. Ya dulu tak adanya dibuat orang. I'anatul Talibin itu syarah Fathul Mu'in, kitab Syafi'iyah. Disebutkan di situ nasyad. Ketika iktiraf pengakuan itu nasyad. Ketika doa amin. Nah, cuma kalaupun ada yang mensirkan, tidak masalahnya itu ya. Namanya ini bukan sesuatu yang rukun, sunat muakkadah. Tidak apa-apa, kamu tadi sirkan. Cuma kalau kamu mensirkan itu baca wasallallahnya jahat doa ya. Wasalllallahu tadi nggak ya? Sallallahu tadi nggak ya?